Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fitri Tunjung Sari, dalam pembahasan mengenai materi Restricted Boltzmann Machine dalam mata kuliah Deep Learning. Baik, saya akan share screen. Oke, dalam materi kali ini, pembahasan mengenai Restricted Boltzmann Machine, ini merupakan salah satu teknik di dalam Deep Learning ya. Jadi akan saya ulangi lagi ya, bagaimana deep learning ini bekerja. Jadi dimulai dari neural network sederhana atau simple neural network ya. Oke, ini sudah kita bahas dalam minggu lalu, di mana di situ ada input, ada weight, ada bias, kemudian ada activation function, bisa berupa sigmoid, bisa berupa ReLU, dan untuk menghasilkan output. Kemudian dalam kuliah minggu lalu juga sudah dibahas bagaimana neural network dapat menghasilkan atau mengidentifikasi dan mengklasifikasikan yang mana yang anjing dan mana yang kucing dengan simple true and false ya. Jadi di sini contohnya merupakan supervised learning ya. Diberikan label mana yang anjing, mana yang kucing. Sehingga dapat dilakukan klasifikasi, akhirnya ada dogs dan ada cats. Oke, kemudian juga kita berkenalan dengan adanya forward propagation dan back propagation untuk membandingkan antara actual output dan model output, dan ini terus-menerus merupakan proses trial and error sampai didapatkan cost function yang paling minimum ya, sehingga kita katakan akurat. Nah, pembahasan saat ini kita mulai dengan Boltzmann machine. Apa sih yang dimaksud dengan Boltzmann machine? Pada prinsipnya, Boltzmann machine adalah menghubungkan seluruh node yang ada, ya. Jadi semua, kita lihat di sini contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ada visible node dan ada hidden node, dan semua ini saling terhubung satu sama lain. Oke. Pada prinsipnya seperti ini. Ini yang disebut dengan Boltzmann machine. Yang kenapa Boltzmann machine ini menjadi restricted Boltzmann machine adalah karena hubungan layer di hubungan antar node di layer yang sama itu tidak ada ya. Jadi ini diputus, ini tidak ada. Oke. Jadi ini menjadi lebih simple atau simplified sehingga dikatakan restricted Boltzmann machine ya. Jadi karena tidak semua node ini saling terhubung lagi. Baik, kita kembali ke di sini ya. Boltzmann machine digunakan untuk mengoptimasikan weight. Tadi kita tahu bahwa di dalam simple neural network itu ada weight atau bobot. Kemudian biasanya digunakan untuk unsupervised learning method ya. Jadi di sini ada clustering, dimensionality reduction, anomaly detection, dan creating generative models. Jadi cocok untuk unsupervised learning. Sedangkan kalau CNN atau convolutional itu cocok untuk supervised learning ya, biasanya untuk image. Dan kita sudah tahu pelabelannya mana yang true dan mana yang false. Boltzmann machine dikategorikan secara umum atas dua tipe, yaitu energy based model dan restricted Boltzmann machine. Oke, jadi kita hanya akan membahas mengenai RBM atau restricted Boltzmann machine. Ya. Nah, RBM ini juga memiliki hubungan dengan DBN. Ya, jadi saat RBM ditumpuk di atas layer, jadi setiap tampilan layer itu merupakan RBM dan menjadi network yang lebih dalam lagi, ini disebut dengan deep belief network yang akan kita bahas menjadi minggu depan.
Sedangkan di BN secara lebih lanjut bisa dibagi menjadi greedy layer wise training and wake sleep algorithm. Oke, ini juga bisa disebut sebagai deep Boltzmann machine ya, karena DBN itu prinsipnya merupakan RBM yang ditumpuk. Nah, sekarang apa beda BM versus RBM? BM atau Boltzmann machine merupakan stochastic atau non-deterministic atau generative deep learning model yang hanya memiliki visible sebagai input dan hidden node. Jadi layernya pada prinsipnya hanya ada dua, yaitu visible dan hidden node. Ya. Atau kita juga sebut visible layer dan hidden layer. Oke, sedangkan RBM itu juga sebetulnya sama ya, dia juga punya dua layer, yaitu visible dan hidden layer. Hanya saja tadi sudah disampaikan di layer yang visible itu tidak saling terhubung ya nodenya. Itu sebabnya maka disebut dengan restricted. Aspek lain yang membedakan RBM dengan BM, dia memiliki two bias, yaitu bias yang ditambah di sum antara input dikali weight, itu kalau ke depan berjalannya namanya forward pass, dan kalau ke belakang namanya backward pass ya. Jadi ada dua bias yang dilakukan di RBM. Oke, pada prinsipnya sama seperti simple neural network sebelumnya. Jadi di sini ada input X ya, direpresentasikan dengan X, kemudian dikalikan dengan weight dan ditambahkan dengan bias. Kemudian hasilnya ini masuk ke dalam activation function ya, kemudian diaktifkan atau tidak dan menghasilkan output. Nah, untuk beberapa pembahasan mengenai RBM dapat dilihat di web-web yang saya berikan ini, nanti akan kita buka beberapa. Baik, kemudian cara kerjanya untuk lebih lanjut, ya pada prinsipnya ingat tadi sudah saya sampaikan ada visible layer dan ada hidden layer. Hidden layer ini bisa berupa multiple ya, makin banyak hidden layer maka makin akurat hasil yang ditampilkan oleh RBM. Ya, ini sebagai contoh ada hidden layer 1 dan ada hidden layer 2. Kita bisa lihat di visible layer ini node yang satu antara yang lain tidak terhubung ya, not connected ya. Ini makanya disebut restricted Boltzmann layer, tidak saling terhubung antara yang biru dengan yang biru satu dan yang lainnya. Oke, jadi langsung terhubung dengan hidden layer yang berikutnya. Antara biru dan kuning, biru dan pink ya, dan seterusnya. Seperti ini. Oke, kemudian dikalikan dengan weight dan ditambahkan dengan bias. Kemudian mengaktifkan fungsi ya, dan masuk ke dalam hidden layer yang berikutnya. Jadi bisa terdiri dari banyak hidden layer. Oke, ini tadi sudah saya sebut, ini merupakan konsep awal dari Boltzmann machine ya, di mana tadinya itu antara visible node itu saling terhubung, tetapi di restricted ini tidak saling terhubung. Jadi ini tidak ada lagi. Oke. Oke, ini menyambung tadi pembahasan sebelumnya. Ya, ada visible layer dan ada hidden layer, ya, weight ditambah bias, kemudian menjadi activation function, ya. Oke, dan hasilnya akan masuk ke hidden layer yang kedua. Nah, biasanya restricted Boltzmann machine ini dijalankan di aplikasi yang unsupervised ya, sifatnya unsupervised, yang kita belum tahu ini nanti akan masuk ke golongan yang keberapa atau ke klasifikasi yang mana. Dan biasanya RBM ini untuk mencari pola ya, karena dia hidden. Jadi apa yang ada di hidden itu nanti akan muncul. Sebagai contoh, saya akan buka ya salah satu web pembahasan
dari www.megabagus.id. Di sini dia membahas mengenai restricted Boltzmann machine ya. Cukup menarik pembahasannya mengenai pembelian suatu HP dan rekomendasinya. Oke. Sebagai contoh, kita memiliki 6 smartphone sebagai visible note ya. Di sini yang kuning visible note. Ada HP 1, HP 2, HP 3, HP 4, HP 5, dan HP 6. Sedangkan di note berikutnya tadi sudah dijelaskan di dalam konsep merupakan hidden layer atau tidak terlihat ya. Jadi kita tidak tahu di sini apa sih sebenarnya, kenapa sih orang memilih HP 1, 2, 3, 4, 5, 6, alasannya apa, kita masih belum tahu. Nah, kemudian ternyata caranya bagaimana kita membuat survei, ya misalnya di sini ada survei, dan ada 15 orang memberikan penilaian, ya 15 orang memberikan penilaian mana yang akan dia pilih ya. 1 dia akan pilih yes artinya true, sedangkan 0 dia tidak pilih ya false. Jadi dia bisa pengguna 1 akan memilih HP 1 dan HP 3, sedangkan HP 4 dan 6 dia tidak akan pilih. Yang kosong ini artinya dia undecided ya. Dia belum bisa menentukan, mungkin karena dia tidak berminat atau karena baru mengenal mereknya gitu ya. Jadi dia belum bisa menentukan kalau kosong. Kalau 0 ya. Kalau kosong berarti tidak jawabnya. Oke, dan seterusnya ya. Misalnya nih pengguna 15 dia hanya akan memilih HP 6, sedangkan HP 1, 2, 3, 4 jawabannya tidak, dan HP 5 undecided. Oke. Ya, ini tadi udah dibahas kenapa 0 ya, karena pengguna ini misal belum pernah memiliki produknya atau memang tidak memiliki pengalaman atau bisa saja ia malas mengisi, ya bisa macam-macam. Nah, kemudian tadi yang diisi 1 ya, kita isi ya. Jika kita tawarkan 6 HP tertentu ke pelanggan, maka akan muncul seperti ini ya. Nih 1 Galaxy A50 dipilih, 1 dipilih, 0, 0. Ini contoh ya. Misalnya respon dari seorang pelanggan. Ya, ada nggak yang kayak gini ya? Kita lihat 100, 100. Ya. Ya, kira-kira mirip sama pengguna 1 ya. Ya, mirip dengan karakteristik pengguna 1. 100, 100, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ternyata dari keempat HP yang dinilai semuanya memiliki fitur ini ya. Fitur kita lihat nih fitur-fitur apa yang ada di dalam HP ya. Misalnya double rear camera, layar Full HD, harga murah, kemudian ini mereknya Apple, Samsung ya. Ternyata ya kita lihat di dalam relationship di hidden layer ya, setelah dilakukan training yang memiliki kenapa satu-satu ini dipilih adalah karena dia punya satu fitur yang sama yaitu double rear camera. Ya, jadi ini berarti kita sudah dapat satu fitur kenapa si user tadi memilih HP 1 dan HP 4, yaitu karena ada double rear camera. Oke, lanjut. Dan ternyata setelah masuk ke hidden layer lagi, setelah dianalisis, ada lagi polanya, karena memiliki layar Full HD. Ya, oke. Dan ternyata yang harga murah, ya termasuk harga murah ini adalah yang ini, HP Xiaomi Pocophone. Oke. Namun fitur ini tidak dimiliki ini ya, karena harganya cukup mahal. Nah, sekarang kita masuk ke apa dia mau ke harga murah ya, harga murah. Apakah merek berpengaruh atau tidak untuk si user tadi ya? Ternyata kita lihat di sini
merek tidak penting bagi Budi. Ya, user tadi bernama Budi ya di dalam contoh ini. Dan apakah Samsung ini penting, merek Samsung ini penting untuk si user Budi ini? Ternyata penting. Oke. Jadi kita bisa tandain dengan warna merah. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa untuk Budi, untuk user Budi ini, ya, dia yang paling penting adalah double rear camera, layar Full HD, harga murah, dan Samsung. Oke. Nah, sehingga kita bisa melakukan prediksi bahwa Budi kira-kira dia mungkin akan menyukai Oppo A9. Kenapa? Karena fiturnya mengandung apa yang disukai Budi. Jadi ada double rear camera, layar Full HD, harga juga cukup murah. Gitu ya. iPhone kemungkinan tidak akan dipilih karena walaupun ini dia punya double rear camera, layar Full HD, tetapi dia merek Apple. Sedangkan Budi ini nggak suka merek Apple. Oke, jadi Oppo kemungkinan dipilih dapat poin 1 dan iPhone 11 kemungkinan dipilih poinnya 0. Sehingga kemungkinan besar si toko akan merekomendasikan Oppo A9 kepada user Budi. Jadi ini bagaimana recommender system bekerja. Nah, ini juga bisa direkomendasikan ke orang lain selain Budi yang memiliki karakteristik mirip dengan Budi ya. Ya, misalnya yang orang lain dia punya preference yang hampir sama dengan Budi, maka kita juga bisa merekomendasikan HP Oppo A9. Oke, jadi itu kira-kira bagaimana restricted boltzmann machine bekerja untuk recommender system. Dengan cara yang sama kita bisa merekomendasikan hal-hal lain, misalnya film di Netflix ya misalnya, berdasarkan histori film-film yang sudah dia tonton. Gitu. Jadi kita bisa merekomendasikan film-film yang kira-kira dia akan sukai, atau juga kepada user-user lain yang memiliki karakteristik yang mirip. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.